Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat kondisi keadaan manusia di akhir zaman ini sudah tambah parah. Kalau kita nih nggak takut akan Tuhan, kalau kita nggak cintai Tuhan, kalau kita nggak hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan terbawa dengan arus yang terjadi hari ini. Makanya kita harus tahu posisi kita di dalam Tuhan itu seperti apa. Kita harus ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Karena kalau enggak, nanti cara dunia, arus dunia akan ngikutin. Akan kita ikutin dan ujungnya akan menyesatkan kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kok kita mesti belajar? Kenapa kok kita mesti komitmen dengan Tuhan sampai akhir hidup kita? Karena hidup ini hanya untuk kemuliaan namanya. Hidup ini hanya untuk kita dedikasikan untuk kemuliaan dan keagungan namanya. Kita akan lihat di Hosea pasal yang keempat ayat yang pertama mulai. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hari ini kita lihat nih kondisinya seperti ini. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang komitmen dengan Tuhan, mencari Tuhan. Justru orang yang komitmen dengan mencari Tuhan hidup benar, kemuliaan Tuhan, terang Tuhan akan memancar dari hidupnya. Tapi di sisi lain ada generasi yang liar, generasi yang tidak takut akan Tuhan. Di ayat yang keduanya hanya mengutuk kerjanya. Kerjanya itu hanya menghakimi. Kalau kita lihat hari ini banyak orang menghakimi. Anak-anak Tuhan terlibat dalam ngutukin orang lain, menghakimi orang lain, berbohong, membunuh. Hari ini nggak perlu membunuh pakai pedang, nggak perlu pakai racun, cukup engkau membenci sesawamu, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Kata kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga 15, mencuri, berzina, ini sudah hal yang biasa ini. Orang-orang melakukan hal yang dianggapnya biasa nih, mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, seperti hal yang lumrah saja. Tapi kalau orang Kristen ikut seperti ini ya artinya engkau ini hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Melakukan kekerasan, ngomong kasar, tindakannya kasar, penumpahan darah, menyusul dan penumpahan darah. Apalagi kalau udah menumpahkan darah seorang karena perbuatan segala sesuatu itu dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang gurun dan burung-burung di udara. Bahkan ikan laut di laut akan mati lenyap. Ini kondisi di akhir zaman akan terjadi seperti ini. Kita yang hidup benar harus tambah kudus, tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Harus semakin hari semakin mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Imamnya juga kelakuannya tidak benar. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga Nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama dengan engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki komitmen, harus memiliki kemurnian, harus memiliki motivasi hati yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini nggak melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita ini tambah hari tambah bejat. Hidup kita tambah hari tambah ngawur. Hanya ngikuti ego dan hawa nafsu. Apalagi kita lihat di akhir zaman banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita juga ikut jatuh dalam dosa. Kita harus komitmen dengan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan tentunya. Perhatikan ya ini ke-6-nya. Kalau imamnya aja udah jatuh, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Ayat yang ke-5, juga Nabi tergelincir jatuh sama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Udah pasti ada murka Tuhan kalau udah seperti itu. Perhatikan ya ayat yang ke-6-nya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Dengerin baik-baik. Kita harusnya tambah hari kan tambah ngerti firman, tambah bertumbuh ke arah Kristus. Tapi karena kita nggak mau ngerti firman, ujung dari kehidupan kita itu akan binasa. Karena nggak mau kenal Tuhan, nggak mau menyelidikin firman, nggak mau dengar pengajaran.
Apa yang kamu anggap benar, itu kamu lakukan, kamu kerjakan. Nah, di akhir zaman ini banyak orang merasa benar dengan tindakannya sendiri, dengan sikapnya sendiri. Apa yang terjadi kalau kita ini memiliki sikap seperti itu? Hidup kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita ini harus tambah hari, tambah ngerti firman. Sebab firman yang kita mengerti, firman itu akan memerdekakan kita. Di kitab yang lain ngomong, ajarlah anakmu ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan. Ajari firman Tuhan supaya langkahnya bisa berhasil dan beruntung. Alkitab juga katakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam supaya kehidupanmu berhasil dan beruntung. Kenapa kok kita meski bertumbuh ke arah Kristus? Kenapa kok kita harus mengejar Tuhan, mencari Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan? Supaya hidup kita ini semakin hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Setiap langkah kita, setiap keputusan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hidup kita itu fokusnya seperti itu, kita akan tahu bahwa hidup kita ini yang kita hidupin hari ini itu penuh makna dan penuh nilai. Tapi kalau hanya sekedar ngikutin hawa nafsu, ngikutin keinginan, dan kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, hidup kita ujungnya malah hancur, tidak memiliki pengharapan, hanya sia-sia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hari ini, kalau nggak mau kenal Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Hidupmu akan kacau, hidupmu akan berantakan, hidupmu akan tambah hari tambah ruwet ketika menghadapi masalah dan persoalan. Engkau tidak tahu apa yang kamu harus perbuat, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu lagi bagaimana harus memutuskan. Keputusan yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan itu menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Nah, makanya kita ini harus ngerti kenapa hidup kita ini diciptakan, untuk apa, tujuannya apa. Nah, kalau kita ini ngerti dengan tujuan Tuhan atas hidup kita ini untuk apa, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, rata-rata orang Kristen nggak tahu tujuan hidupnya itu apa. Hanya hidup sekedar menjalani hidup. Di ujung hidupnya ketemu problem, ketemu masalah. Di ujung hidupnya babak belur, kacau dan berantakan. Ketika ngadapin tantangan hidup, putus asa, stres, bingung. Karena nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Daud mengalami masa sulit, dia tahu loh apa yang harus dikerjakan. Dia menguatkan hatinya. Ketika Daniel menghadapi masa-masa sulit, dia tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang dilakukan. Sadrak, Mesak juga begitu. Yusuf juga begitu. Kadang kita ini harus ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini semakin hari semakin beranjak, berjalan, bertumbuh ke arah kedewasaan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau hanya sekedar ngikutin semua rutinitas kehidupan kita tanpa kita mau kenal Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Saya memperhatikan banyak sekali orang-orang yang hanya sekedar hidup, menjalani hidup, tanpa ngerti tujuan hidupnya apa. Nah, semuanya apa yang kita bangun di dalam dunia ini akan teruji. Diujinya lewat api, diujinya lewat proses, diujinya lewat penderitaan. Benar nggak yang kita kerjakan ini? Benar nggak yang kita lakukan ini? Sungguh-sungguh kita ini membangun hidup kita itu atas dasar apa? Karena banyak orang membangun hidupnya atas dasar, ya aku hidup, aku mesti menikmatin hidup, aku harus hidup puaskan, ngikutin hawa nafsuku, berdasarkan kesenangannya, berdasarkan cita-citanya. Hanya orang menjalani hidup ini hanya berdasarkan, ya ngikutinlah apa yang dunia sedang lagi tren hari ini, diikutin. Kalau hanya sekedar hidup seperti itu, Bapak Ibu menjalani hidup ini tidak ada nilainya, tidak ada artinya sama sekali loh. Ketika engkau menjalani hidup ini penuh arti dan penuh makna, setiap harimu kamu akan hitung dengan baik. Makanya Alkitab katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewatin ini penuh makna, begitu bermakna. Hidup kita seperti menulis sebuah sejarah dalam perjalanan hidup kita. Dan suatu hari generasi yang kita tinggalkan itu akan mengenang kita itu seperti apa. Banyak orang hanya menghabiskan waktunya tanpa ngerti tujuan Tuhan. Banyak orang hidupin hari-harinya hanya ngikutin ego dan hawa nafsunya.
Banyak orang hanya jalani hidup sekedar jalani hidup tanpa ngerti tujuan Tuhan. Ujung dari hidupmu tidak akan pernah mempermuliakan nama Tuhan. Justru kehidupan kita hari ini yang ada, yang Tuhan percayakan ini kita pakai. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita harus ngerti dan memiliki pengenalan akan Tuhan, membangun hubungan keintiman yang dalam, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar beribadah hari Minggu loh. Sehari-harinya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, membangun keintiman yang dalam dengan Tuhan. Kita bergaul dengan firman, kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, mendedikasikan waktu kita setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dapat dipastikan hidup yang kita jalani itu penuh makna, penuh nilai, dan memberi dampak bagi banyak orang. Perhatikan di ayat yang ke-7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ini orang-orang yang jalani hidup hanya sekedar hidup, ngikutin ego dan hawa nafsunya, ngikutin semua keinginan. Umurnya makin bertambah, makin mereka banyak, tapi juga malah mereka hidup dalam dosa karena tidak tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Karena nggak ngerti, nggak memiliki pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau nggak memiliki pengenalan akan kebenaran, nih kamu memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan perasaanmu. Padahal segala sesuatu yang kita putuskan harus berdasarkan tujuan Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka mendapatkan rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku untuk berbuat salah. Ini udah nggak benar motivasinya hamba Tuhan ya. Makanya penting sekali ini kita memiliki sikap hati yang benar. Maka nasib rakyat demikianlah nasib iman. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalas perbuatan-perbuatan kepadanya. Ini para hamba Tuhan harus hidup benar. Kalau hamba Tuhannya nggak benar, ya pasti yang dibimbingnya nggak benar. Kalau hamba Tuhannya malas berdoa, ya nggak mungkin bisa ngajarin berdoa. Kalau hamba Tuhannya nggak bisa hidup kudus, bagaimana ngajari umat Tuhan hidup kudus? Bagaimana umat Tuhan bisa diajarin membangun keintiman dengan Tuhan kalau pendetanya sendiri tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Jadi, nasib imam begitulah nasib rakyatnya. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Saya tidak bisa beri kepada Bapak Ibu apa yang saya tidak punya. Saya akan bisa beri dari apa yang saya miliki hari ini. Apa yang saya hidupin, saya bisa bagikan kehidupan saya. Saya nggak akan bisa ngajar tentang keintiman dengan Tuhan kalau saya sendiri tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Sama dengan hidupmu. Hidupmu hari ini loh, apapun kondisinya, itulah yang akan terimpartasi kepada orang di sekitarmu. Hidupnya bernilai apa tidak? Hidupnya penuh kemuliaan Tuhan apa tidak? Hidupnya penuh firman apa tidak? Hidupmu itu penuh hidup dengan pengenalan akan Allah apa tidak? Demikian juga orang-orang di sekitarmu akan terpengaruh, akan kamu pengaruhi. Karena hidup kita ini memiliki dampak otoritas. Hidup kita ini sebenarnya memiliki pengaruh. Tergantung kita ini memberi pengaruh apa kepada orang di sekitar kita. Kalau kita di dalam diri kita ini ada firman, ada kebenaran, ya akan terimpartasi ada firman dan kebenaran. Kalau hidupmu hanya hampa, kosong, isinya ribut, gegeran, berantem, konflik terus, hidup ngaco, hidup kacau, hidup selingkuh, hidup berzinah, ya kamu nggak akan bisa berikan dampak apa-apa dalam kehidupan di sekitar orang-orang di sekitarmu. Justru karena kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, harusnya kita memberi dampak besar kepada orang di sekitar hidup kita. Karena kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, akhirnya kita memberi dampak yang berbeda. Makanya penting sekali loh, kondisi rohanimu itu akan mempengaruhi orang di sekitarmu. Tergantung kamu memilih pengaruh apa, pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Nah, terutama hamba Tuhan ya, kamu harusnya memberikan pengaruh yang powerful, membuat umat-umat Tuhan ini semakin hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, keluarganya dipulihkan, semakin mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Makanya kita hamba Tuhan juga harus memiliki hubungan yang berbeda, lebih dalam, lebih dewasa, lebih bisa menguasai diri, lebih bisa mengendalikan diri, bukan cari keuntungan atas kehidupan para jemaat atau orang yang kita bimbing. Perhatikan di ayat yang ke-10, mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang,
Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Nah, penting sekali ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini nggak bisa menikmati janji Tuhan. Ya, Alkitab katakan mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Harusnya kita dengan makan sedikit saja sudah cukup kenyang, dan sisanya kita bisa bagi berkat kepada banyak orang. Tapi kalau sampai makan dan tidak menjadi kenyang, apa yang terjadi? Karena meninggalkan Tuhan. Tuhan bukan jadi yang utama dalam hidupnya. Justru mereka bersundal. Akan tidak menjadi banyak. Sebab mereka meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Tidak ada roh hidup yang takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi. Hidupnya ngikutin hawa nafsu. Ngikutin ego, ngikutin keinginannya. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohon dan tongkatnya memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, di bawah pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya banyak. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, menantu-menantumu perempuan bersundal. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau nggak hidup takut akan Tuhan, engkau sebenarnya sudah menjadi penyembah berhala. Karena Tuhan bukan yang menjadi utama. Menjadi penyembah berhala itu tidak harus pergi ke kuil-kuil atau pergi ke bukit-bukit, ke pohon-pohon besar, ke gunung-gunung, mempersembahkan persembahan. Tapi ketika engkau sudah menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bukan lagi menjadi yang utama. Nah, kalau Tuhan bukan menjadi yang utama dalam hidupmu, jangan pernah berharap anak-anakmu jadi baik, anak-anakmu hidupnya kudus, menantumu hidupnya kudus. Kalau anak-anak cucumu diberkati, kalau hidupmu saja ngawur, ya pasti apa yang kamu tabur akan dituai oleh anak-anakmu. Karena kesalahan Bapa akan ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Ada hitung-hitungannya. Kalau hidupmu takut akan Tuhan, pasti anak-anakmu juga takut akan Tuhan. Ini perhatikan ya, di ayat yang ke-14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umatku tidak berpengertian akan runtuh. Orang yang ngerti firman Tuhan akan runtuh. Akan hancur hidupnya. Akan rusak berantakan. Sebenarnya membuat kita ini tidak hidup takut akan Tuhan. Karena kita ini hidup nggak ngerti kebenaran. Nggak ngerti bagaimana harus bertindak. Bagaimana harus bersikap seperti firman. Sehingga kita bertindak ngikutin ego dan hawa nafsu kita. Seperti bangsa Israel ketika sudah ditinggal Yosua, sudah ditinggal para penatua-penatua yang lebih tua dari Yosua, dan mereka hidup ngikutin hawa nafsu sendiri, bertindak ngikutin egonya. Dan apa yang terjadi? Kehancuran. Hidupnya hancur. Makanya hidup kita ini kalau nggak benar-benar kita serahkan sama Tuhan, hidup kita ini akan hancur Bapak Ibu. Nah, sisa hidup yang ada hari ini harusnya kita meski pergunakan dengan baik-baik. Kita hitung setiap langkah kita, setiap waktu yang kita lalui hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita yang ada ini harus kita dedikasikan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin hari, hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Memberi dampak bagi banyak orang di sekitaran kehidupan kita. Saya ingin hidup saya secara pribadi memberi dampak banyak bagi banyak orang. Saya juga berharap hidup Bapak Ibu juga memberi dampak yang baik. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang memiliki power dan otoritas, memiliki pengaruh yang dahsyat sekali. Bukannya sekedar jalanin hidup dan menghabiskan waktu yang ada, hanya sekedar dihabiskan secara sia-sia. Saya berdoa tambah hari Bapak Ibu semakin mengalami pengenalan akan Tuhan, bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin dewasa, sehingga setiap langkahmu, setiap hidup untuk mempermuliakan namanya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman-Mu itu diberkati, dipulihkan. Mereka mengalami breakthrough dan terobosan semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Aku berdoa dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa terus kami memiliki pengenalan yang dalam dengan Engkau. Hanya pingin nyenengin hati-Mu, hanya pingin mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen, and God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mau dedikasikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Hari ini, siang ini, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Roh Tuhan menguasai, mengurapi kami dari ujung rambut sampai telapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau ibadah yang spesial, amin. Kita minta hadirat Tuhan turun dalam ruangan ini. Sebab ibadah tanpa kehadiran Tuhan itu hanya rutinitas agamawi yang membosankan. Hadirat Tuhan akan begitu real dan nyata kalau kita memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Rasa haus dan lapar kita dengan Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin sesuatu yang datangnya dari Tuhan, itu akan memenuhi sesuatu yang di dalam hidupmu. Siapa yang pingin urapan Tuhan mengalir siang hari ini? Siapa yang pingin banget dijamah Tuhan? Kemarin saya pelayanan di Surabaya, saya melihat kuasa Tuhan powerful sekali. Karena ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Makanya kekristenan ini tanpa memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, kekristenan kita ini agamawi. Kalau suka dengerin khotbah saya ini lumayan keras khotbahnya. Dan saya berdoa semoga siang ini banyak orang yang tersinggung dan hidupnya diubahkan. Katakan yes. Amin. Bangkit, berdiri sama-sama. Buka tanganmu dua-dua dan minta, Roh Kudus, jamah aku, urapi aku sekarang dalam nama Yesus. Aku berdoa Roh Kudus. Saya merasakan ada urapan Tuhan ya, nikmati itu. Inamo sianamore simiane amo igiri biane alamo Tuhan datanglah, hadirat-Mu siang hari ini mengalir. Aku berdoa kuasa-Mu turun, jamah. Kau dihormati, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Siang hari ini kami berikan hati kami sepenuhnya mencintai-Mu.
Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Tuhan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami padamu sesuatu yang spesial siang hari ini. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Tuhan jamah setiap orang dalam ruangan ini, biar mereka mengalami pribadimu sendiri. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Aku berdoa pengurapan itu semakin kuat mengalir. Sekarang, dalam nama Yesus,
buka tanganmu dua-dua. Saya hitung 1 sampai 3. Nikmati kuasa Tuhan akan menjamah ibu-ibu ini. I just want to praise you. And I just want to praise you and lift my hands and say I love you. Aku berdoa ada kuasa Tuhan turun. Ada pengurapan sedang turun. Nikmati itu. Dalam nama Yesus. 1. Kuasanya semakin kuat. Nikmati kuasanya. 2. Ada beberapa orang sedang mengalami sesuatu yang memenuhi hidupmu. Sekarang terima itu. Jesus. Jesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir. Now in Jesus name, in Jesus name. Urapan itu semakin kuat. Nah, Jesus. Jesus name, in Jesus name. Jesus name, in Jesus name. Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir. Now, pengurapan itu turun in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berkat-Mu mengalir. Now, Jesus, Jesus, Jesus name, Jesus. And I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Makirubuku saminumuku barabakan.